المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به والله آمين يا رب العالمين. Maka memang para kiai kita lanjutkan pengajian kitab Ahkamus Sultaniyah, masih membahas tentang putra mahkota, pengangkatan putra mahkota. Faqad ahida safahu, maka sungguh Sayyid Syafah mengangkat putra mahkota ilal Mansuri kepada Sayyidina Mansur. Rahimahumallahu wa ja'alal ahda, dan menjadikannya Sayyid Syafah al-ahda putra mahkota ba'dahu setelah Sayyid Mansur li Isa bin Musa, bagi Isa bin Musa. Faradal Mansuru, maka Mansur, Khalifah al-Mansur menghendaki takdim al-Mahdi, mendahulukan al-Mahdi, yaitu putra beliau. Fastanzalahu, maka meminta turun al-Mansur kepada Isa bin Musa, anil ahdi, dari seorang putra mahkota, afwan, dengan permintaan maaf, dihakihi, bagi hak-haknya Isa bin Musa. Wa fuqaha fihi, pada al-ahad. Jadi setelah Mansur dipilih, al-Mansur dipilih sebagai putra mahkota, kemudian setelah al-Mansur meninggal nantinya digantikan oleh Isa, tapi al-Mansur itu menghendaki Isa bin Musa itu turun dari seorang putra mahkota. Jadi nantinya setelah wafatnya al-Mansur itu bukan Isa bin Musa, tapi diganti oleh yang lain. Wa fuqaha ul waqti, dan bermula ahli fikihnya saat itu, ala tawafurin, sepakat, wa takatsurin, dan jumlahnya banyak, lam yarau lahu fashatan, mereka tidak setuju lahu, bagi al-Mansur, fashatan, keleluasaan, fi sorfihi, dalam kebijakan-kebijakannya al-Mansur. Jadi kebijakan dalam menyuruh Isa bin Musa itu para ulama saat itu tidak setuju. Ala wilayatil ahdi, dalam kekuasaan seorang putra mahkota, qasron, dengan cara paksaan. Jadi para ulama saat itu tidak setuju al-Mansur itu menyuruh Isa bin Musa untuk lengser atau untuk menyerahkan jabatan putra mahkota secara sukarela. Hatta istanzala, sehingga meminta turun si Mansur kepada pada Isa, wastutiba, dan dimintai keridoannya, kecuali sehingga Isa itu turun atau menyerahkan putra mahkota sebagai putra mahkota dengan sukarela, tapi al-Mansur dengan cara paksaan.
Wa dhahiru min madhhab Syafi'i, dan kenyataannya sebagian besar mazhab Syafi'i rahimahullah wa ma'alaihi, dan ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, jumhurul fuqaha'i, sebagian besar ahli fikih, annahu, sesungguhnya permintaan Al-Mansur kepada Isa untuk turun itu ya juzu, boleh. Jadi, menurut mazhab Syafi'i dan sebagian besar jumhur ulama, ahli fikih itu boleh kepada setuju dengan pendapat Al-Mansur yang dilakukan oleh Al-Mansur. Padahal saat kemarin itu tidak boleh. Kalau ditunjuk 3 orang harus secara runtut, muqtadot tartib. Liman afdad ilaihil khilafatu, bagi orang yang menduduki sebagai khalifah. Min auliyail ahdi, dari para putra mahkota. Jadi kalau orang sudah menjadi khalifah, itu boleh mengangkat putra mahkota yang lain, meskipun putra mahkota itu sudah ditunjuk secara berurutan oleh khalifah sebelumnya. Untuk apa? Ayyahada, bahwa dia mengangkat putra mahkota biha dengan khilafah, ila man sya'a, kepada orang yang dia kehendaki. Wa yasrifuha amman kana murattaban ma'hu. Wa yasrifa, dan khalifah itu atau waliul ahdi itu menggantikannya kekhalifahan amman kana murattaban, dari orang yang sudah ditertibkan, sudah diurutkan ma'hu, beserta waliul ahdi. Jadi setelah menjadi khalifah, dia boleh, menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan ulama, itu boleh mengganti waliul ahdi yang sudah ditentukan, yang sudah diurutkan oleh pendahulunya. Itu boleh. Wa yakunu hadza tartibi maksurun, dan urutan-urutan ini itu bisa diringkes, bisa diperkecil. Alaman yastahiqul khilafatu, alaman, terhadap orang, yastahiqu, yang berhak, sigman al khilafata, ing kekhalifahan, minhum, dari auliyaul ahdi. Ba'da mautil mustakhlif, setelah meninggalnya yang memberi mandat. Jadi boleh, awalnya kan kayak kemarin 3 orang, kalau sini 2 orang, Al-Mansur dengan Isa bin Musa. Tapi setelah Al-Mansur itu diangkat setelah wafatnya As-Saffah, itu Al-Mansur itu malah menyuruh Isa bin Musa untuk turun. Jadi nantinya bukan Isa bin Musa yang akan menggantikan Al-Mansur setelah Al-Mansur meninggal, tapi orang yang diangkat oleh Al-Mansur sendiri. Jadi boleh. Fa idza abdatil khilafatu minhum, apabila kekhalifahan itu telah diduduki oleh mereka, auliyaul ahdi, itu boleh, ila ahadin, kepada salah seorang dari auliyaul ahdi, para putra mahkota. Ala muqtadot tartibi, berdasarkan tuntutan tertib, soro amlaku, maka si ahad ini itu lebih berhak biha, dengan kekhalifahan, ba'dahu, setelah al-mustakhlif fil ahdi, dalam kedudukan sebagai putra mahkota, biha, dengan kekhalifahan, ila man sya'a, kepada orang yang dia kehendaki. Li'annahu qad soro, karena sesungguhnya seseorang itu qad soro bi'idha'il khilafati ilaihi, karena sungguh dia telah menjadi seorang khalifah. Amal wilayati, maka
apa namanya, kekhalifahannya, kewilayahannya itu meluas. Nafidal amri, dan kebijakan-kebijakan itu harus dipenuhi, harus ditaati. Fakana hakkuhu fiha aqwa, maka haknya orang yang telah menjadi khalifah itu aqwa, itu lebih kuat. Wa ahduhu bima afto, dan kedudukannya sebagai putra mahkota pihak terhadap dengan kekhalifahan itu afto, lebih lestari, lebih langgeng. Jadi intinya kalau orang sudah menjadi khalifah maka sudah berhak untuk mengatur semuanya, bahkan boleh mengganti apa namanya, putra mahkota yang telah ditunjuk oleh khalifah yang sebelumnya. Itu pendapat para mazhab Syafi'i dan para ahli fikih yang lainnya. Li'annahu, karena sesungguhnya wa khalafa, dan berbeda hadza ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ini apa, kelakuan atau kebijakan Al-Mansur mengganti Isa dengan yang lainnya, ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tartibi umaraihi, dengan runtutan para pemimpin-pemimpinnya ala jaisi mutatin, ketika perang Mu'tah. Jadi para panglima perang Mu'tah. Jadi kalau panglima perang itu kan runtutan kemarin. Li'annahu, karena sesungguhnya tartib umara kana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu masih hidup. Hatta lam tantakil, sehingga umuruhum, sehingga perintah-perintah atau yang diamanatkan kepada mereka itu tidak berpindah ila ghairihi, kepada yang lainnya. Jadi kayak kemarin itu pada perang Mu'tah itu 3 orang. Yang pertama meninggal langsung diganti yang kedua. Kedua meninggal diganti yang ketiga. Ketiga meninggal baru karena yang keempat ini jadi ditunjuk oleh Rasulullah, maka kesepakatan para kaum muslimin yaitu menunjuk Khalid bin Walid. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Al-Mansur yang mengganti Isa bin Musa. Itu berbeda dengan perintah Rasulullah. Nah, perbedaannya itu mengambil dalil karena pada saat itu Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang khalifahnya sudah tidak ada. Wa hadza yakunu ba'da intiqal amri bimautihi ila ghairihi. Wa hadza, dan keadaan ini yaitu Al-Mansur mengganti Isa, yakunu ba'da intiqalil amri, setelah perpindahan semua urusan pemerintahan, bimauti, dengan sebab kewafatannya khalifah, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Faftaraqa hukmul ahdain, maka berbeda hukmul ahdain ini, hukum dua putra mahkota. Jadi beda. Jadi kalau saat itu Rasulullahnya masih ada, kalau sekarang itu khalifahnya sudah tidak ada, maka hukumnya inilah yang berbeda. Wa amma istitobatul Mansuri nafsa Isa bin Musa, maka adapun permintaan turunnya Al-Mansur kepada Isa bin Musa, fa inna ma arada bihi ta'allufa alihi, maka sesungguhnya Al-Mansur ini menginginkan persatuan dalam keluarganya. Li'annau kana fi sadri daulati, karena sesungguhnya Al-Mansur itu berada dalam posisi kepemimpinan awal atau kekuasaan awal, yaitu kekuasaan Bani Abbasiyah, pengganti As-Sabbah.
Wal ahdu qaribun, dan putra mahkota ini qaribun masih dekat. Wattakafu bainahum muntashirun, dan persamaan-persamaan derajat di antara mereka itu masih menyebar, masih sama. Wa fi ahsyaihim nufurun muhinun, dan dalam hati-hati mereka, itu para ahli waris khalifah ini, putra mahkota ini, nufurun muhinun, kebencian yang bisa merusak, melululantahkan. Jadi terjadi nanti perang saudara. Fafi'luhu siyasatun, maka yang dilakukan Al-Mansur itu adalah sebuah politik belaka untuk agar intinya untuk menyatukan keluarganya dengan cara mungkin saat ini dinamakan sebagai diktator lah, karena mengganti Isa yang jelas-jelas ditunjuk oleh As-Saffah menggantikan Al-Mansur, tapi oleh Al-Mansur itu diganti oleh yang lainnya. Wa in kana fil hukmi sa'idhan, dan keadaan ini dalam hukumnya adalah boleh. Jadi yang diperbolehkan adalah jadi untuk menyelamatkan perpecahan atau untuk menyatukan semua keluarganya, jangan sampai ada perpecahan. Padahal saat itu adalah awal-awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Fa'ala hadza law matal awal min awliya'il ahdi ats-tsalatsan, maka berdasarkan keadaan ini, law matal awal, jika yang pertama itu meninggal, min awliya'il ahdi ats-tsalatsati, dari putra mahkota yang tiga ba'da ibtail khilafati, setelah menduduki sebagai khalifah, walam ya'had ila ghairihima, dan tidak boleh memberikan mandat ila ghairihima, kepada yang selain yang duanya. Kana tsani wal khalifah, maka yang kedua adalah sebagai khalifah ba'dahu, setelah yang pertama, bil ahdil awal, dengan mandat yang pertama. Wa quddima ala salasati, dan didahulukan yang kedua ini ala salisi, terhadap yang nomor tiga. Hukmi tartibi fihi, dengan hukum runtut atau urut-urutan fihi, pada kekhalifahan. Jadi yang ini yang sesuai dengan hadis Nabi. Walau mata hadza tsani, dan jika meninggal orang yang kedua ini, putra mahkota yang kedua ini, qabla ahdihi, sebelum dia melakukan menjadi khalifah, syaratal itu huwal khalifatu ba'dahu, maka yang ketiga itu yang akan menjadi khalifah setelah meninggalnya yang kedua. Li'anna sihhatal ahdil ahid, karena sesungguhnya keabsahan mandat dari orang yang memberi mandat, taqtadi thubuta hukmihi, itu menuntut kepada tetapnya hukum fitsalatati pada tiga orang itu. Malam yujaddid ba'dahu ahdan, selama setelahnya itu tidak mengangkat mandat mengangkat putra mahkota yang baru. Jadi selama yang dua orang inilah, katakanlah setelah menjadi khalifah yang pertama itu tidak memberi mandat yang baru kepada atau mengangkat putra mahkota yang baru, maka hukum runtutan ini berlaku. Yukhalifuhu fayasir wahdu fil awal minat salati hatman wa fitsani wa fitsalis mauqufan. Yukhalifuhu itu berbeda.
yukhalifu berbeda dengan pengangkatan yang awal. Fayasirul ahdu fil awal minas salatati. Maka mandat yang pertama itu lebih utama atau wajib didahulukan dari yang tiga. Wafisani wafis salisi mauqufan. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu mauqufan, tertangguhkan atau kalau menangguhkan di setelah wafatnya yang pertama. Li'annahu la yajuzu, karena sesungguhnya yang pertama itu tidak boleh ayat adalah bahwa dia memalingkan anil adai dari menunaikan yang sesuai urutan. Fanhatama, maka jadi tetap itu yang awal. Jadi intinya tidak boleh diotak-atik. Jadi sesuai urutan. Wa yazuzu ayyadala, dan boleh bahwa yang pertama itu memalingkan atau memindahkan ala hadzal mazhabi, berdasarkan mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i. Anisani, dari yang kedua, wasalisi, dan yang ketiga. Fawakfun, maka ditangguhkan. Itu boleh. Kalau berdasarkan runtutan yang diperintahkan Rasulullah itu harus runtut. Tapi kalau berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i itu boleh. Walau matal awwalu, maka jika yang pertama itu meninggal dunia, minas salasati ba'da ibta'il khilafati ilaihi, setelah minas salasi, dari yang tiga, ba'da ibta'il khilafati ilaihi, setelah dia menduduki sebagai khalifah. Min ghairi ayyahada, tanpa dia mengangkat putra mahkota ila hadin kepada seseorang. Farada ahlul ikhtiyari, maka ahlul ikhtiyari menghendaki ayyahtaru, bahwa dia memilih lil khilafati, untuk kekhalifahan. Ghairasani, selain yang dua. Lam yajiz, maka tidak boleh. Nah, jadi kalau yang pertama itu tidak menunjuk orang lain, tapi ahlul ikhtiar itu mau menunjuk yang lain selain yang ditentukan oleh khalifah, maka itu tidak boleh. Wakadzalik, karena seperti demikian itu, lau matatani ba'da khilafati lain. Seperti halnya seperti yang pertama tadi, maka ketika yang kedua juga meninggal, maka lam yajuz, maka tidak boleh ayyahtaru laha khairas salim. Tidak boleh mengganti khalifah selain yang nomor tiga, karena yang kedua itu tidak mengangkat selain yang tiga. Wa in jaza yahada bihasani, wa in jaza, maka jika boleh ayyahada, bahwa yang kedua ini mengangkat putra mahkota ila ghairi sadis, kepada selain yang orang yang ketiga. Li'anal ahda nasun la yusta'malul ikhtiyaru illa ma'adami. Jadi karena sesungguhnya mandat atau pengangkatan putra mahkota itu sebuah ketetapan, la yusta'malul ikhtiyaru, maka tidak boleh pemilihan itu dilaksanakan illa ma'adami, kecuali orang yang memberi mandat itu sudah tidak ada, atau yang diberi mandat pun tidak ada. Walakin law qala al-khalifatul ahid, tetapinya law qala al-khalifah, maka ketika khalifah itu mengatakan, al-ahid yang memberi mandat, qad ahidtu ila fulani, sungguh saya berikan mandat kepada si fulan. Fa in mata ba'da ibta'il khilafah ilaih, maka setelah
maka jika yang memberi mandat ini meninggal, kemudian khalifah itu sudah dipegang oleh penggantinya, fal khalifatu ba'dahu fulan. Maka kekhalifahan itu secara otomatis pindah kepada orang yang ditunjuk. Lam tasihha khilafatu tsani, maka khalifah yang kedua itu tidak sah. Walam yanaqid ahdahu biha. Walam yanaqid dan tidak jadi memberi mandat biha dengan khilafah. Li'annahu lam ya'had ilaihi fil hal. Karena sesungguhnya dia tidak mengangkat putra mahkota atau memberi mandat kepada seorang fil hal pada saat itu. Wa innama ja'alahu wa liyu'ahdihi ba'da ibtail khilafah inal awal. Karena sesungguhnya wali wahdihi ini menjadikan putra mahkota kepada yang pertama setelah dia menjadi khalifah. Intinya dia boleh mengangkat putra mahkota itu setelah dia menjadi khalifah. Sebelum menjadi khalifah, kalau masih hanya menjadi putra mahkota itu tidak boleh mengganti atau mengangkat putra mahkota yang lain. Waqad yajuzu dan ayyamu taqabla ilaihi. Maka sesungguhnya boleh kalau yang memberi mandat itu sudah meninggal qabla ibtaiha ilaihi, sebelum menyerahkan kekhalifahannya kepada si awal. Jadi intinya bulat. Jadi intinya seperti itulah. Jadi kalau sudah meninggal mah boleh secara otomatis karena sudah ditunjuk, maka ahlul ikhtiyar pun harus menunjuk yang ditunjuk itu. Fala yakunu ahdu tsani biha, maka mandat yang kedua itu tidak boleh menjadi khalifah manfaatan untuk persatuan. Falidzalika batula karena demikian itu batula batal wa jaza lil awwali ba'da ibtail khilafati ilaihi, dan boleh bagi yang pertama setelah dia menjadi khalifah ayyahada biha, dia mengangkat atau memberi mandat atau mengangkat putra mahkota dengan sebab kekhalifahannya ila ghairihi, kepada yang lainnya. Wa in mata min ghairi ahdin, maka jika dia mati min ghairi ahdin, tanpa memberi mandat, tanpa mengangkat putra mahkota, jaza li ahlil ikhtiyari ikhtiyar ghairihi, maka bagi pemilih, bagi ahlul ikhtiyar, bagi ahlul halli wal aqdi itu boleh memilih orang yang ditunjuk menjadi khalifah oleh ahlul ikhtiyar sendiri, karena khalifah yang meninggal itu tidak memberi mandat kepada seseorang atau tidak mengangkat putra mahkota. Seperti halnya yang sekarang lah di Arab Saudi, seharusnya secara runtutan diberikan kepada putra mahkotanya itu diberikan kepada cucu tertua, tapi oleh Raja Salman diberikan kepada putranya sendiri, yaitu Muhammad bin Salman. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya boleh, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Harus runtut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan intinya ahlul ikhtiyar itu tidak boleh mengangkat khalifah kalau ada putra mahkota. Tetapi dia boleh mengangkat khalifah kalau khalifah yang meninggal itu tidak memberikan mandat kepada seseorang atau mengangkat putra mahkota seorang. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.